Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Syarif Renaldi dari kelas 1D4 Sensara Terapan dengan NRP 33226009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya selesaikan, yaitu model Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jatim menggunakan regresi linear, yang dimana proyek ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas dari proyek akhir semester mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetio. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi pengaruh variabel rasio guru siswa SMA, rasio sekolah siswa SMA, akses air bersih, jumlah sarana kesehatan, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita terhadap variabel IPM dengan metode regresi linear berganda. Data yang diambil berasal dari website BPS Jatim. Lalu metodologi, model regresi linear berganda adalah sebuah gambaran dari hubungan antara dua atau lebih variabel prediktor, yaitu X1, X2, sampai Xn, dan sebuah variabel respon Y yang dibuat ke dalam sebuah persamaan. Maka data yang biasa digunakan adalah data berskala interval atau rasio. Persamaan linear berganda dapat dibuat sebagai berikut. Y sama dengan A tambah beta 1 X1 tambah beta 2 kali X2 ditambah beta N kali Xn, yang dimana Y yaitu variabel tak bebas atau nilai yang diprediksi, A sama dengan konstanta, beta 1 beta 2 sampai beta N itu koefisien regresi, X1, X2 sampai Xn itu variabel prediktor. Nah, untuk sumber data. Data yang saya gunakan itu yaitu ada data IPS, maaf, data IPM Jatim 2019 sampai 2021, data kepadatan penduduk Jatim 2019 sampai 2021, ada data PDRB per kapita Jatim tahun 2019 sampai 2021, ada data tingkat pengangguran terbuka Jatim tahun 2019 sampai 2021, ada data akses air bersih dari tahun 2019 sampai 2021, ada data fasilitas kesehatan Jatim tahun 2019 sampai 2021, dan ada data neraca pendidikan Jatim tahun 2019 sampai 2021. Sumber data ini berasal dari BPS Jatim, yang dimana linknya itu jatim.bps.go.id. Nah, untuk dimensi data, dataset memiliki 912 jumlah data yang terdiri dari tahun 2019, 2020, dan 2021, yang masing-masing tahunnya terdiri dari 304 jumlah data dengan 8 variabel. Nah, untuk variabelnya sendiri, satu IPM, Indeks Pembangunan Manusia, lalu yang kedua rasio guru siswa SMA, yang ketiga ada rasio sekolah siswa SMA, yang keempat ada akses air bersih, yang kelima ada jumlah sarana kesehatan, yang keenam ada kepadatan penduduk, yang ketujuh ada tingkat pengangguran terbuka, dan terakhir ada PDRB per kapita. Nah, lalu yang berikutnya penetapan variabel. Nah, untuk tipe variabel, semuanya ini bertipe numerik. Untuk penetapannya, IPM sebagai variabel respon, dan untuk variabel prediktornya ada data rasio guru siswa SMA, rasio sekolah siswa SMA, akses air bersih, jumlah sarana kesehatan, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB per kapita. Nah, lalu kita masuk ke RStudio. Di RStudio ini pertama kita masuk ke data 2019. Pertama-tama saya memanggil data tahun 2019 bertipe Excel, lalu saya juga memanggil data tahun 2019 bertipe CSV, yang dimana data CSV ini akan saya split dengan split rasio 0,8, yang terdiri dari testing set itu 80% dan testing setnya 20%. Lalu saya lakukan reprocessing data, yang dimana reprocessing data ini untuk mengidentifikasi apakah ada variabel yang kosong atau tidak. Nah, berdasarkan hasilnya disimpulkan tidak ada data yang kosong karena bisa dilihat di sini nol. Nah, lalu berikutnya statistik deskriptif. Itu menampilkan summary dari training set. Nah, berikutnya kita masuk ke permodelan pertama. Pada permodelan pertama,
saya menggunakan semua variabel prediktor, yaitu variabel rasio guru siswa SMA, rasio sekolah siswa SMA, akses air bersih, jumlah sarana kesehatan, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB per kapita terhadap variabel IPM. Nah, variabel IPM ini sesuai tadi sebagai variabel respon. Eh, Berdasarkan hasilnya, saya perkirakan yang berkorelasi hanyalah rasio siswa SMA dan tingkat pengangguran terbuka saja. Lalu saya menampilkan 4 plot yang dimana kita cukup memperhatikan normal giginya saja. Berdasarkan normal gigi, plotnya itu linear. Nah, jadi saya asumsikan bahwa data tersebut berdistribusi. Lalu kita masuk ke permodelan kedua. Nah, pada permodelan kedua, variabel prediktornya itu saya hanya ambil yang saya asumsikan pada permodelan pertama itu dia berkorelasi saja. Ya, yang saya kira berkorelasi itu hanya rasio sekolah SMA dan tingkat pengangguran. Pada permodelan kedua, bisa dilihat untuk variabel responnya IPM sama dan variabel prediktornya ada dua, yaitu sekolah siswa SMA dan tingkat pengangguran. Nah, lalu saya tampilkan empat plot lagi yang dimana kita cukup melihat pada plot normal gigi, yang dimana plot tersebut itu linear, yang dapat kita asumsikan bahwa data tersebut dapat kita asumsikan bahwa permodelan kedua ini berdistribusi normal. Lalu kita masuk ke permodelan ketiga. Nah, pada permodelan ketiga ini nilai interceptnya saya abaikan. Nah, dari permodelan tersebut itu menghasilkan nilai p-value yang sangat kecil, yang artinya nilai dari p-value itu ditolak dan signifikan terhadap model. Nah, lalu berdasarkan nilai dari adjusted R-square, variabel rasio sekolah siswa SMA dan variabel tingkat pengangguran terbuka mampu menjelaskan 95,9% dari faktor yang mempengaruhi variabel IPM. Lalu saya tampilkan lagi nih 4 plot. Nah, kita cukup memperhatikan di normal. Maaf, berdasarkan 4 grafik tersebut kita lihat di plot normal gigi dan residual fitted. Nah, pada plot normal gigi menunjukkan bahwa grafik tersebut linear, maka dapat dikatakan model regresi tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Nah, lalu pada grafik residual versus fitted itu menunjukkan grafik tersebut linear juga dan titik-titiknya itu membentuk pola garis. Maka dapat dikatakan terjadi perbedaan varians residual dan model tidak memenuhi uji asumsi heteroskedastisitas. Lalu saya lakukan uji residual menggunakan Lilly Force test, yang dimana Lilly Force itu Lilly Force test atau Komol, Kolmogorov-Smirnov. Nah, di mana tes tersebut itu untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan outputnya, p-value-nya itu 0,2064 nih. Nah, p-value-nya itu kan lebih dari 0,05. Maka dapat diasumsikan bahwa model tersebut berdistribusi normal. Lalu saya tampilkan histogram dari residual. Nah, lalu saya lakukan uji normalitas menggunakan Kiki plot. Nah, berdasarkan Kiki plot itu, residual ada di sepanjang garis 45 derajat, sehingga mengindikasi bahwa residual tersebar secara normal. Nah, lalu kita lakukan uji homoskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menguji identikan nilai residual dari suatu model. Yang berarti uji ini tuh dipergunakan untuk melihat variansi atau keragaman dari residual dipengaruhi faktor lain atau tidak. Uji ini saya menggunakan function BP test, yaitu Bruce-Pagan test. Berdasarkan outputnya, p-value-nya itu p-value-nya itu sebesar 0,08179, yang berarti p-value-nya itu lebih dari 0,05. Maka saya simpulkan bahwa residual mempunyai varians yang konstan atau homogen. Nah, lalu saya lakukan uji autokorelasi. Berdasarkan maaf, uji autokorelasi itu diterapkan pada data time series yang berfungsi untuk
menguji apakah ada pengaruh dari data terdahulu atau yang baru. Nah, pada uji ini saya menggunakan function DW test atau Durbin Watson test. Nah, uji tersebut menghasilkan nilai p-value-nya itu 0,8402 yang berarti p-value-nya itu lebih dari 0,05 nih. Berdasarkan uji tersebut, bisa dikatakan bahwa tidak ada pengaruh antar data sebelum dan data terbaru. Maka diasumsikan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar data sehingga model regresi terpenuhi. Lalu masuk ke tes berikutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji ini berfungsi untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel independen pada suatu model regresi. Nah, pada uji ini saya menggunakan VIF, yang dimana kedua variabel itu nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Lalu yang terakhir saya lakukan uji korelasi menggunakan function core. Antara IPM dengan rasio sekolah siswa SMA terjadi korelasi positif yang cukup besar nih. Lalu kemudian antara IPM dengan tingkat pengangguran terbuka juga maaf, namun pada IPM dan tingkat pengangguran terbuka itu memiliki korelasi yang terbesar di antara semua variabel. Namun antara rasio sekolah siswa SMA dengan tingkat pengangguran terbuka memiliki korelasi yang relatif kecil. Dapat saya simpulkan, pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi IPM secara signifikan. Nah, lalu kita masuk ke tahun yang berikutnya, yaitu tahun 2020. Nah, pada tahun 2020, yang pertama sama, saya juga memanggil eh, file tahun 2019 yang Excel, lalu saya juga memanggil file data tahun 2019 yang CSV, yang dimana file CSV itu saya split dengan split rasio 0,8, training setnya 80%, dan testing setnya 20%. Nah, lalu reprocessing data. Pada reprocessing data sama sama aja sama kayak sebelumnya. Itu berdasarkan outputnya menghasilkan dapat saya simpulkan, Pak, menghasilkan kan 00. Nah, berarti saya simpulkan bahwa tidak ada data yang kosong. Nah, lalu masuk ke statistik deskriptif sama, dia juga menampilkan summary dari training set yang berikutnya pada permodelan pertama. Sama juga permodelan pertama ini saya juga menggunakan semua variabel prediktor yang akan diuji terhadap variabel responsnya yaitu IPM. Nah, berdasarkan permodelan pertama dihasilkan bahwa eh, saya mengasumsikan yang berkorelasi hanyalah rasio sekolah siswa SMA dan tingkat pengangguran terbuka saja. Lalu berikutnya saya menampilkan 4 plot yang dimana kita cukup melihat di plot normal Gigi. Berdasarkan plot itu, plotnya ini linear yang dapat diasumsikan bahwa permodelan satu berdistribusi normal. Masuk ke permodelan 2. Nah, permodelan 2 ini variabel prediktornya saya ambil yang saya kira hanya berkorelasi saja, yaitu variabel rasio sekolah siswa SMA dan tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel terhadap variabel responnya yaitu variabel IPM. Lalu saya tampilkan lagi 4 plot. Kita cukup memperhatikan plot normal Gigi. Plot normal Gigi menunjukkan bahwa grafiknya itu linear dan dapat kita simpulkan bahwa permodelan 2 berdistribusi normal. Next, permodelan ketiga. Pada permodelan ketiga ini nilai intercept saya abaikan sama seperti sebelumnya. Nah, berdasarkan permodelan ketiga itu menghasilkan nilai p-value yang sangat kecil yang artinya nilai dari p-value ditolak dan signifikan terhadap model. Lalu berdasarkan nilai dari adjusted R-squared, variabel rasio sekolah siswa SMA dan variabel tingkat pengangguran terbuka mampu menjelaskan 94,31% dari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel IPM. Nah, lalu saya juga menampilkan 4 plot. Nah, dari 4 plot ini kita bisa melihat di plot normal Gigi itu menunjukkan bahwa grafik tersebut linear. Maka dapat dikatakan bahwa
Model regresinya berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Lalu berdasarkan grafik residual versus fitted, itu menunjukkan bahwa grafik tersebut linear dan titik-titiknya membentuk pola garis, maka dapat dikatakan terjadi perbedaan varians residual dan model tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Lalu kita masuk ke uji residual menggunakan Lilliefors test atau homolog Smirnov, yang dimana menghasilkan p-value 0,6815 yang berarti p-value-nya lebih dari 0,05. Maka dapat saya asumsikan bahwa model tersebut berdistribusi normal. Lalu saya tampilkan juga histogram dari residual, lalu saya lakukan tes normalitas menggunakan Kiki plot. Nah, berdasarkan Kiki plot ini, residual ada di sepanjang garis 45 derajat, sehingga mengindikasi bahwa residual tersebut tersebar secara normal. Yang berikutnya dilakukan uji homoskedastisitas menggunakan PP test, yaitu Bruce Pagan test, menghasilkan p-value 0,2037. Nah, berarti p-value-nya ini kan lebih dari 0,05. Maka dapat saya simpulkan bahwa residual mempunyai variansi yang konstan atau homogen. Nah, lalu yang berikutnya saya lakukan uji autokorelasi dengan menggunakan DW test atau Durbin-Watson test. Nah, menghasilkan output 0,05195, yang dimana p-value-nya itu lebih dari 0,05. Nah, bisa saya asumsikan bahwa tidak ada pengaruh antar data sebelum dengan data terbaru, maka dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi autokorelasi antara antar data, sehingga model regresi terpenuhi. Next, masuk ke uji multikolinearitas. Nah, uji ini saya menggunakan VIF sama. Nah, berdasarkan outputnya, kedua variabel itu nilai VIF-nya kurang dari 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Berikutnya terakhir, uji korelasi. Antara IPM dengan rasio sekolah siswa itu terjadi korelasi positif yang cukup besar. Lalu antara IPM dengan tingkat pengangguran terbuka memiliki korelasi yang terbesar di antara semua variabel. Namun antara rasio sekolah siswa SMA dengan tingkat pengangguran terbuka memiliki korelasi yang relatif kecil. Dapat saya simpulkan pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi IPM secara signifikan. Nah, sama nih kayak di tahun 2019. Nah, lalu kita beralih ke tahun 2021. Pada tahun 2021, sama awalnya saya juga memanggil data 2021 bertipe Excel, lalu memanggil data 2021 bertipe CSV, yang kemudian saya split dengan split rasio 0,8, yang dimana training set 80% dan testing set 20%. Lalu saya lakukan reprocessing data dan berdasarkan outputnya 00, yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada data kosong. Lalu berikutnya statistik deskriptif, yang statistik deskriptif ini menampilkan summary dari training set. Lalu berikutnya masuk ke permodelan pertama. Nah, sama juga nih, permodelan pertama, saya juga menggunakan semua variabel prediktor terhadap variabel respons, yaitu IPM. Nah, dan dihasilkan bahwa saya perkirakan yang berkorelasi itu hanyalah kepadatan penduduk dan akses air bersih saja. Nah, lalu berikutnya saya tampilkan 4 plot yang dapat yang hanya perlu kita lihat itu normal plot, yang berarti yang dimana plotnya itu normal tinggi plot ini menampilkan plot yang linear, yang dapat kita asumsikan bahwa permodelan pertama berdistribusi normal. Lalu kita masuk ke permodelan kedua. Pada permodelan kedua, saya juga mengambil variabel prediktornya yang saya kira berkorelasi saja. Nah, yang saya perkirakan berkorelasi itu ada variabel kepadatan penduduk dan variabel akses air bersih. Dengan variabel responsnya sama, yaitu variabel IPM. Nah, lalu saya tampilkan lagi 4 plot yang kita yang hanya kita cukup yang cukup kita lihat itu plot normal tingginya saja. Plotnya ini linear dan dapat kita asumsikan bahwa permodelan kedua berdistribusi normal. Lalu pada permodelan ketiga, saya mengabaikan nilai intercept
Dari permodelan tersebut itu menghasilkan nilai p-value yang sangat kecil, yang artinya nilai dari p-value ditolak dan signifikan terhadap model. Berdasarkan nilai dari adjusted R squared, variabel kepadatan penduduk, dan variabel akses air bersih mampu menjelaskan 98,99% dari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel IPM. Lalu berikutnya saya menambahkan 4 plot lagi, yang dimana berdasarkan grafik normal Kiki yang menunjukkan bahwa grafik tersebut linear, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Nah, berdasarkan grafik residual versus fitted menunjukkan bahwa grafik tersebut juga linear, namun tidak begitu bagus ya linearnya. Namun dia membentuk titik pola garis. Maka dapat dikatakan terjadi perbedaan varians residual dan model tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Lalu saya lakukan uji residual yang dimana menggunakan dari force, ya, yaitu homolog Smirnov, dan dihasilkan p-value dengan nilai sebesar 0,06229. Yang dimana p-value-nya lebih dari 0,05 nih. Maka model tersebut berdistribusi normal. Lalu saya tampilkan histogram dari residual. Berikutnya saya lakukan uji normalitas dengan Kiki plot. Berdasarkan Kiki plot, residual ada di sepanjang garis 45 derajat sehingga mengindikasikan bahwa residual tersebar secara normal. Lalu saya lakukan uji homoskedastisitas menggunakan PP test atau Bruce-Pagan test. Nah, lalu yaitu menghasilkan p-value dengan nilai sebesar 0,6081. Nilai p-value-nya ini lebih dari 0,05. Maka dapat saya simpulkan residual mempunyai variansi yang konstan atau homogen. Lalu lalu saya lakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi saya menggunakan DW test atau Durbin-Watson test yang menghasilkan p-value sebesar 0,05997. Nah, p-value-nya itu berarti lebih dari 0,05 ya. Berdasarkan uji tersebut, berdasarkan p-value-nya yang lebih dari 0,05, dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh antar data sebelum dan data terbaru. Maka dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar data sehingga model regresi terpenuhi. Lalu saya lakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan Fifth, yang dimana berdasarkan hasil dari kedua variabel tersebut nilai Fifth-nya kurang dari 10. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Lalu yang terakhir saya lakukan uji korelasi. Nah, antara IPM dengan akses air bersih itu terjadi korelasi negatif yang cukup kecil dan sama antara IPM dengan kepadatan penduduk juga terjadi korelasi negatif yang cukup kecil. Dapat saya simpulkan bahwa pada tahun 2021 kepadatan penduduk mempengaruhi IPM secara signifikan. Oke, yang berikutnya kita masuk ke evaluasi. Dikarenakan banyak variabel yang tidak berkorelasi dengan baik, maka menyebabkan beberapa variabel tidak dapat digunakan, dan yang dapat digunakan hanyalah variabel tingkat pengukuran terbuka dan kepadatan penduduk. Lalu kita masuk ke visualisasi data. Yang pertama, saya melakukan pengelompokan data IPM pada tahun 2019. Nah, pengelompokan ini itu berdasarkan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Pada tahun 2019, data IPM yang tergolong sangat tinggi itu ada 10,5% provinsi di Jawa Timur, dan yang tinggi itu ada 52,6%. Maaf, maksudnya bukan provinsi, maksud saya kabupaten atau kota. Jadi untuk sangat tinggi ada 10,5% kabupaten atau kota di Jawa Timur yang sangat tinggi nilai IPM-nya, dan untuk tinggi ada 52,6% kabupaten atau kota. Lalu untuk sedang ada 36,8% kabupaten atau kota di Jawa Timur. Lalu kita masuk ke data IPM 2020. Nah, untuk yang tergolong sangat tinggi itu ada 10,5% kabupaten atau kota di Jawa Timur, untuk tinggi ada 52,6% kabupaten atau kota di Jawa Timur, dan untuk sedang ada 36,8% kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, untuk 2019 dan 2020,
Sepertinya tidak ada yang tergolong rendah ya, paling nggak sedang. Lalu berikutnya, untuk tahun 2021 itu ada 10,5% kabupaten atau kota yang tergolong sangat tinggi. Lalu ada 55,3% kabupaten atau kota yang tergolong tinggi. Dan ada 34,2% kabupaten atau kota yang tergolong sedang. Rendah tetap tidak ada. Dapat kita lihat berdasarkan data 2019, 20 dan 21 itu terjadi peningkatan. Untuk 19 dan 20 mungkin tidak terjadi peningkatan ya. Nah, sedangkan 2020 ke 2021 itu terjadi peningkatan. Yang di mana kota atau kabupaten yang tergolong sedang nilai IPM-nya sedang itu ada 36,8%. Nah, di 2021 itu berkurang menjadi 34,2%. Nah, yang di mana berarti yang tingginya ini 2020 52,6 naik menjadi 55,3%. Itu berarti ada perkembangan lah ya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Next. Di sini kita bisa lihat peta IPM Jatim tahun 2019. Pada peta ini semakin gelap warnanya maka semakin tinggi nilainya. Nah, bisa dilihat di daerah Surabaya sekitar itu cukup gelap, yang berarti IPM di Surabaya sekitar itu cukup tinggi. Nah, yang eh, cukup rendah itu bisa dilihat ada di Madura. Itu warnanya dia terang ya. Oke, next. Itu yang berikutnya ada peta pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Nah, berdasarkan peta ini di wilayah Surabaya sekitar dan di Madura ini saya kira di Bangkalan, Pesampang, saya kurang tahu. Nah, lalu di daerah Pasuruan juga itu sepertinya tingkat pengangguran terbukanya itu cukup tinggi karena dia cukup gelap daripada wilayah yang lain, dan yang terang itu di daerah Sumeneb saya rasa. Yang berikutnya, peta IPM Jatim tahun 2020 sama di daerah Surabaya sekitar itu cukup tinggi yang dapat dilihat karena warnanya cukup gelap. Di daerah Madura juga itu cukup rendah karena dia warnanya agak terang. Ya, lalu kita beralih ke peta pengangguran terbuka Jatim tahun 2020. Dapat dilihat juga di daerah Surabaya sekitar dan di Bangkalan atau Sumeneb ini itu cukup tinggi sepertinya karena cukup gelap. Dan untuk yang rendah itu sepertinya ada di sini, di Pacitan, di daerah Pacitan sini. Oke, next. Nah, kita beralih ke peta IPM Jatim tahun 2021. Nah, sama juga nih, yang IPM-nya tinggi itu ada di Surabaya sekitar, yang rendah itu ada di Madura, yang di mana Surabaya itu gelap dan Madura itu terang. Nah, lalu kita beralih ke peta kepadatan penduduk Jatim tahun 2021. Bisa dilihat bahwa di daerah mana ini? Kepanjen atau enggak, saya kurang tahu ini daerah mana, dan daerah Jember ini dia cukup gelap warnanya. Jadi itu penduduknya cukup padat. Saya kira begitu. Oke, berikutnya. Nah, heat map. Heat map data tahun 2019 nih. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang terhadap IPM yang tertinggi itu ada PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka. Itu untuk tahun 2019. Nah, yang berikutnya, tahun 2020, yang tertinggi itu ada tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM ya. Terhadap IPM itu ada tingkat pengangguran terbuka. Nah, untuk 2021, yang terhadap IPM yang tertinggi juga sama tingkat pengangguran terbuka. Oke. Ya, untuk kesimpulan dari proyek yang saya buat ini, saya kira dari ketiga tahun 2019 dan tahun 2020 itu yang yang mempengaruhi IPM secara signifikan itu kan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan tahun 2019 itu kepadatan penduduk. Jadi saya simpulkan pada ketiga tahun ini
Yang mempengaruhi yang mempengaruhi IPM secara signifikan itu adalah tingkat pengangguran terbuka. Kenapa demikian? Karena jika dipikirkan lagi secara logis, itu untuk mencapai tujuan dari IPM ini kan untuk menciptakan manusia yang masyarakat yang makmur dan sejahtera. Nah, untuk menciptakan hal tersebut, maka kita harus mengurangi nilai dari nilai dari pengangguran masyarakat nih. Nah, kalau tingkat penganggurannya tinggi, ya berarti masyarakat susah untuk mendapatkan income ya. Jadi susah untuk mendapatkan penghasilan yang dimana penghasilan tersebut itu untuk menghidupi kehidupan sehari-hari yang dimana untuk makan keluarga, makan pribadi gitu ya, dan untuk membeli semua kebutuhan yang lainnya. Nah, supaya hal tersebut terjadi, saya kira untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera, kita perlu menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan lainnya karena kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Renaldi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.